Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Nur. NIM saya 0544761132. Prodi saya Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas 3 dari pemrograman berbasis desktop yang berjudul Sistem Manajemen Restoran. Pertama mungkin di sini saya tujuan membuat program ini adalah menerapkan konsep-konsep OOP dalam bentuk nyata, membangun sistem restoran sederhana yang bisa menambahkan dan menampilkan menu, mengatur pesanan pelanggan, menghitung total harga, menyimpan dan data menu dapat pesanan ke file teks, lalu menggunakan fitur penting dalam Java seperti kelas dan objek, inheritance atau pewarisan, polymorphism atau metode yang bisa berbeda-beda hasilnya, expansion handling, penanganan error, file I/O atau baca tulis file, dan penggunaan ArrayList sebagai penyimpanan data. Struktur dan konsep OOP yang digunakan saya secara keseluruhan, yang pertama menu theme, menu item, makanan, minuman, diskon, menu, pesanan, restoran manajemen sistem, kelas utama yang menjalankan program itu. Nah, untuk berikut penjelasannya. Kelas menu item ini kelas dasar semua item. Kelas menu item adalah kelas abstrak karena tidak bisa dibuat objek langsung darinya. Karena itu saya buat ada kode yang harus diwariskan. Dalamnya ada 3 atribut utama. Yang pertama nasi goreng, yang kedua makanan berat. Atribut ini dibuat privat supaya tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Sebagai gantinya digunakan getter and setter. Inilah contoh penerapan enkapsulasi yang menjaga agar data di dalam objek tetap aman dan hanya bisa diubah dengan cara yang benar. Kelas ini juga memiliki 2 metode abstrak seperti tampilan menu, menampilkan informasi item, to file format, mengubah data menjadi teks agar bisa disimpan ke file. Ketua metode ini nanti saya isi sendiri oleh kelas turunannya seperti makanan, minuman, atau diskon. Nah, di sini terlihat penerapan polymorphismenya. Lalu yang kelima makanan, minuman, dan diskon pewarisannya. Kelas makanan merupakan turunan dari menu item. Selain atribut dasar dari induknya, dia punya tambahan atribut seperti jenis makanan, contohnya cepat saji, tradisional, atau seafood. Kelas ini juga membuat tampilan menu dengan format khusus atau makanan menampilkan nama, harga, kategori, dan sejenisnya. Kelas minuman mirip dengan makanan, tapi atribut tambahannya adalah kayak minuman dingin, hangat, kopi, jus, dan lain-lain. Metode tampil menu ini menampilkan informasi yang sesuai untuk minuman. Lalu ada kelas diskon. Kelas diskon juga turun dari menu item, tapi dia punya tambahan atribut. Persen diskonnya dalam bentuk angka persen, misalnya jika harga 20.000 dan diskon 10%, maka harga setelah diskon adalah 18.000. Kelas ini juga metode tambahan yaitu hitung harga diskon untuk menghitung harga diskon. Dan ketika ditampil di konsol, kelas ini menampilkan harga asli diskon, harga setelah potongan. Lalu keenam, mengatur daftar menu restoran. Kelas menu ini berfungsi sebagai wadah semua item yang ada di restoran.
Datanya disimpan dalam bentuk array list di bungkus menu item, daftar menu. Artinya bisa menambahkan item sebanyak mungkin tanpa perlu tahu jumlah pasti di awalnya. Fitur di kelas ini meliputi menambahkan item menu seperti menu baru, seluruh menu restoran, mencari item berdasarkan nama, mengambil item berdasarkan nomor urut, menyimpan data menu ke file menu restoran, membaca data menu dari file yang sama juga. Lalu yang ketujuh, kelas pesanan, mengatur data pesanan pelanggan. Kelas pesanan memiliki dua array list, item pesanan untuk daftar menu yang dipesan, jumlah item untuk penyimpanan menu masing-masing item. Ketika pelanggan seperti memesan sesuatu, sistem ini akan menambahkan item ke daftar. Fitur-fitur yang disediakan, tambah pesanan, tampilkan struk pesanan, hitung total, simpan pesanan ke file, reset pesanan, dan struk yang dihasilkan tampil rapi berisi item, jumlah, harga, dan subtotal. Lalu untuk kelas utama nomor ke-8, Restoran Manajemen System. Kelas utama ini adalah pusat dari seluruh program. Saat program dijalankan, tampilan judul seperti sistem manajemen restoran. Lalu penggunaan bisa memilih menu utama dari angka 1 sampai 9, yaitu tambah item baru ke menu, tampilan menu restoran, tambah item, dan lain-lain. Semua input menggunakan dengan dua metode bantu. Lagi, saya membuat input integer dan input double. Lalu ke-9, cara kerja program secara umum. Yang pertama, saat program dijalankan, sistem akan coba membuat data menu dari file. Jika file belum ada, program menampilkan pesan bahwa menu masih kosong. Dan beberapa hal-hal seperti menu yang sudah ada dipesan oleh pelanggan, sistem akan mencetak struk, program dapat diulang dan digunakan terus-menerus, dan lain-lain. Mungkin untuk kesimpulan nomor terakhir dari saya, dari program sistem manajemen restoran ini, saya berhasil menerapkan semua konsep penting dalam OOP. Seperti konsep OOP, contoh di program abstrak kelas menu item sebagai kelas abstrak enkapsulasi atribut privat dengan getter and setter. Pewarisnya seperti inheritance, kelas makanan, metode tampil menu, dan collection pengguna array list untuk menyimpan data menu dan pesanan, exception handling, validasi input yang penanganannya pada bisa ditentukan oleh kesalahan file. File IO juga menyimpan data membaca dan melihat data dari file txt. Mungkin hanya itu bisa yang saya buat. Mohon maaf jika belum sempurna, dan mohon maaf jika kata-kata saya banyak kekurangan dan masih belibet. Mohon dimaklumi dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.